kamu itu justru akan lebih sering direndahkan sama orang yang value-nya di bawah kamu. Jadi beberapa hari yang lalu aku kan sempat upload video ini ya tentang bullying. Responnya tuh bagus banget ya, karena banyak banget orang yang respon bilang makasih karena dapat pencerahan, karena jadi ngerasa sendiri lagi. Banyak juga yang cerita pengalamannya cukup relatable, dan aku senang bisa bantu banyak orang lewat video ini. Tapi komen-komen Juli tuh banyak banget juga yang datang, terutama mengomentari penampilan aku di video itu. Dan kebanyakan yang ngasih komen tuh akun-akun yang nggak pakai profile picture dan kemudian di private. Pertanyaan aku, emang mereka udah apa kontribusinya untuk masyarakat? Di saat aku berusaha untuk mengedukasi banyak orang ya dari berbagai macam hal yang bisa merusak mental mereka ngapain aja gitu? Kok berani-beraninya sih kasih komentar soal fisik stranger, orang asing di internet seperti itu. Tapi kalau misalnya dibalik kondisinya, misalnya aku nanya ke mereka, aku nanya balik, emang kamu udah ngapain aja buat society, buat masyarakat? Kok berani-beraninya sih julitin aku kayak gitu? Pasti mereka akan langsung play victim, bilang astagfirullahaladzim, gak boleh kak ngeremehin orang dan sebagainya kayak gitu. Nah, situasi kayak gitu tuh sering banget ada di dunia nyata, dimana orang yang remehin kita itu kebanyakan kualitasnya tuh di bawah kita. Aku pernah dikomen sama orang gitu kan, lihat foto aku lagi di Menara Eiffel, dibilang, ya pantas aja lah ke Eiffel, itu kan kayak Monas di Jakarta gitu. Ya kalau lagi di Paris ya foto aja di Eiffel, seperti itu. Orangnya ini belum pernah keluar negeri dan gak punya paspor. Aku bukan mau ngeremehin orang yang gak pernah keluar negeri, tapi cara dia ngomong itu kan sebenarnya dia insecure ya. Dia pengen keluar negeri tapi mungkin dia nggak ada dana, nggak ada kesempatan, sehingga cara dia untuk merespon rasa iri hati, rasa insecurity dari dalam diri itu adalah cara meremehkan orang lain. Atau pernah nggak kamu diremehkan orang karena badanmu kurus, sementara orang itu overweight gitu? Atau cewek-cewek nih misalnya dikritisin penampilannya, misalnya oh bajunya tuh ini ya nggak serasi warnanya gitu, atau apapun deh, misalnya oh hidungmu itu kurang mancung kayaknya, atau gigimu tuh nggak rata deh kayak gitu. Pokoknya hal-hal kecil dari penampilan kamu tuh dikritisi, padahal secara umum kamu udah cantik. Nah, orang yang kritisi kamu itu secara fisik di bawah standar sosial gitu. Dan kalau kamu mau balas tuh kayak nggak tega, karena kamu tahu posisi mereka tuh di bawah kamu. Nah, itu contoh gitu bagaimana orang yang sebenarnya kualitasnya di bawah kita itu justru yang paling banyak remehan kita. Itu cara mereka coping dengan rasa insecure dalam diri mereka. Jadi bukannya mereka tuh diperbaiki, bukannya mereka tuh berusaha untuk memperbaiki rasa insecure-nya mereka malah berusaha menyerang orang yang men-trigger rasa insecurity itu gitu. Padahal itu pertanda loh kalau ada hal dari diri kita yang belum bisa kita terima, yang belum bisa kita embrace gitu. Kalau kita menyerang orang tersebut gitu kan, itu menunjukkan kalau kita tuh orangnya tidak dewasa gitu. Instead of working on your inner self gitu, kamu lebih suka menyerang orang lain yang nggak punya salah apa-apa sama kamu. Dan tidak ada keuntungan apapun dari menyerang orang yang kita nggak percaya diri itu. Kenapa? Ya udah, kita ngomong seenak kita tuh nggak akan bikin dia jadi jelek misalnya, nggak akan bikin dia jadi nggak pernah pergi ke Paris misalnya, nggak akan bikin dia jadi lebih bodoh misalnya. Kita tetap di posisi yang sama, sedangkan mereka di posisi mereka gitu. Lebih baik kalau seperti itu kita belajar untuk bisa mengakui gitu kalau emang orang itu lebih baik daripada kita at some point ya. Kemudian cari hal-hal yang bisa kita pelajari dari orang itu. Mungkin kerja kerasnya, mungkin kebaikan hatinya, mungkin misalnya amal ibadahnya, mungkin cara dia perlakukan orang lain tuh kayak apa di sekelilingnya, cara dia menghormati orang yang lebih tua, cara dia banyak bantu orang lain dan sebagainya gitu. Jadi kita merubah rasa iri menjadi rasa yang lebih produktif lagi.